Bapak Ibu Guru yang terhormat. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, nikmat serta hidayahnya sehingga pada siang hari ini kita dapat melaksanakan acara pengimbasan PGP SD Negeri 2 Gesing tahun 2022 yang dilaksanakan pada hari ini 3 Februari 2022 bertempat di SD Negeri 2 Gesing. Sebelum acara dimulai, perkenankan saya membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama pembukaan, kedua sambutan kepala sekolah, ketiga inti, dan acara yang terakhir penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan kepada Kepala Sekolah SD Negeri 2 Gesing, Bapak Juwadi. Waktu dan tempat disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Suyadi SPD SD selaku guru penggerak yang saya hormati, Bapak dan Ibu guru serta karyawan SD yang saya hormati, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan sehingga dapat berkumpul di SD dan 2 Gesing ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan mudah-mudahan kita kelak menjadi umat yang mendapat syafaat yang akhir. Amin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, perkenankanlah saya untuk memberi sambutan pada acara pemimbasan modul 1 pendidikan guru penggerak Dua Gesing, yang mana untuk guru penggerak ini di SD Dua Gesing dilakukan oleh Bapak Suyadi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, perlu diketahui bahwa program guru penggerak ini adalah merupakan program yang digagas oleh Menteri Pendidikan kita, yaitu Bapak Nadiem Makarim, yang mana dilaksanakan bahwa pendidikan yang ada di Indonesia ini jauh tertinggal. Kalau dikelompokkan, ada tingkatan maju, mungkin sedang, tertinggal. Jadi Indonesia ini termasuk tertinggal dan levelnya itu di bawah sekali, sehingga perlu adanya lompatan yang dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Dan program guru penggerak ini diyakini dapat memberi lompatan-lompatan sehingga dapat meningkatkan pendidikan ini dengan cepat. Dan ini bukan hanya guru penggerak, ini juga ada kepala sekolah penggerak. Untuk kepala sekolah penggerak ini persyaratannya adalah sudah minimal, maksimal mempunyai masa kerja, sisa masa kerja itu 1 periode, sehingga misalnya itu tidak bisa memenuhi syarat. Dan untuk Kesmantoro ini kepala sekolah yang dapat memenuhi syarat itu juga, yaitu Pak Batam dan Pak Tri, Pak Putri itu untuk sekolah, dan itu pun masih di tes dan melalui proses yang panjang. Kemudian untuk sekolah, kalau belum dapat informasi sekolah mana yang masuk sekolah penggerak, karena ini mungkin
informasinya itu lewat online ya, sehingga hanya orang-orang tertentu yang tahu masalah informasi. Nah, ke depan menurut informasi bahwa guru penggerak ini akan dipersyaratkan untuk karier manajemen, sehingga ini akan sangat bermanfaat bagi kita, khususnya di SD Indonesia ini. Untuk itulah pada kesempatan hari ini Pak Yadi selaku penggerak mengimbaskan atau mungkin dapat dikatakan ditularkan apa-apa yang telah diperoleh Pak Yadi, disampaikan kepada teman-teman agar ini dapat digunakan untuk meningkatkan pendidikan khususnya di SD Indonesia ini. Sudah barang tentu di satu sisi kami sangat bergembira, kami sangat senang bahwa Pak Yadi adalah bisa melaksanakan kegiatan ini, tetapi di satu pihak juga ada tuntutan yang tentu saja tuntutan ini juga menjadi sorotan bahwa setelah ada guru penggerak ini mestinya harus ada peningkatan yang signifikan mengenai peningkatan pendidikan. Apalagi kalau ada hari baru-baru ini ada SKP itu ada penilaian kinerja guru dan kepala sekolah. Itu kemarin mengalami perubahan, salah satu di antaranya adalah kepala sekolah itu dinilai dari kinerja gurunya. Kalau kinerja gurunya baik, otomatis sekolahnya juga baik. Dan ini kelihatannya tidak bisa ditawar lagi karena dengan adanya persyaratan-persyaratan yang ditentukan itu mau tidak mau guru itu beradaptasi dengan perkembangan yang ada. Untuk itu kami berpesan kepada Bapak dan Guru, marilah kita sikapi dengan bijak karena ini adalah merupakan tuntutan dari perkembangan zaman yang sedang kita hidup sekarang. Dan saya kira saya tidak bisa berbicara banyak karena memang hanya itu yang saya ketahui. Untuk selanjutnya, jadi sebelumnya kami serahkan kepada Pak Yadi dulu karena memang kami bertumbuh kepada Pak. Untuk itu cukup sekian sambutan dari saya. Kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dan cukup saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menginjak acara yang ketiga, yaitu acara inti yang akan disampaikan oleh Bapak Suyadi SPD SDGR selaku peserta pendidikan guru penggerak. Kepada Bapak Suyadi, waktu dan tempat disilakan. Mohon izin untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwwata illa billah. Membantu izinkanlah saya sebagai pribadi untuk menyampaikan apa yang sudah kami dapatkan dari pendidikan guru penggerak. Sebenarnya saya mohon maaf untuk berdiri di sini bukan berarti kami merasa saya sendiri merasa sudah bisa, tapi karena kebetulan kami memperoleh ilmu ini lebih dahulu. Untuk itu sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru yang lain. Kami lanjutkan untuk mengimbaskan modul guru penggerak. Modul 1 ini ada 4 hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama 1.1 yaitu filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Ini kita semua sudah mengetahui bahwa Ki Hajar Dewantoro merupakan inspirasi pendidikan untuk Indonesia. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pengajaran adalah bagian dari pendidikan, sehingga pengajaran merupakan proses pendidikan memberi ilmu yang berfaedah
untuk kecakapan hidup secara lahir maupun batin bagi anak. Bisa diistilahkan sebagai pendidik, kita itu diibaratkan sebagai seorang petani, yaitu yang bekerja di sawah untuk memelihara tanaman, istilahnya menyebar benih, terus merawat dan sebagainya. Berarti tugas kita sebagai pendidik itu istilahnya merawat, sehingga anak itu sebenarnya sudah ada bakat, ada kemampuan dari sonanya, sehingga berdasarkan kodrat alam, anak itu sudah mempunyai kemampuan sendiri dari sananya. Tinggal kita mengolah, tinggal kita istilahnya memaksimalkan potensi yang ada. Terus ada kodrat zaman, sehingga anak itu diibaratkan nanti diharapkan bisa mengikuti perkembangan zaman yang ada, sehingga anak-anak nanti diharapkan jadi mempunyai kemampuan, mempunyai karakter yang baik dan sebagainya. Dalam inti pemikiran Ki Hajar Dewantara sendiri, yaitu pengajaran dan pendidikan adalah usaha untuk memerdekakan manusia sebagai anggota persatuan. Jadi mungkin pola pikir pendidikan atau pola asuh yang kita terapkan mungkin agak berbeda, karena istilahnya memerdekakan anak. Kalau dulu pola pikir kita sebagai pendidik yaitu istilahnya guru centers, istilahnya pendidikan berpusat pada guru, sehingga istilahnya yang aktif semua guru, terus anak tinggal pasif dan sebagainya. Kalau pola pikir pendidikan yang diharapkan sekarang ini, kita berorientasi kepada student center ataupun berpusat pada anak, sehingga sebagai guru diharapkan hanya sebagai fasilitator, motivator, dan istilahnya mendampingi anak untuk tumbuh kembang secara positif. Dan semboyan pendidikan yang masih relevan sampai sekarang ataupun tidak lekang oleh zaman, yaitu ing ngarsa Tulodo, tetap kita pertahankan, karena ini juga tidak lekang oleh zaman, yaitu di depan memberi contoh, ing madya bangun karsa, di tengah memberi semangat dan terburi handayani, di belakang memberi dorongan. Ini tetap kita laksanakan secara baik dan maksimal agar tumbuh kembang anak nanti diharapkan juga maksimal. Yang selanjutnya asas ikom, yaitu kontinu. Artinya pengembangan pendidikan harus terus-menerus dan berkesinambungan dengan perencanaan yang baik. Yang kedua, konvergen, artinya pengembangan pendidikan dilakukan dengan mengambil dari berbagai sumber. Yang ketiga, konsentris, artinya dalam mengembangkan kebudayaan atau pendidikan harus bersikap terbuka, tetapi tetap kritis dan selektif, sehingga pengaruh budaya yang tidak bermanfaat ataupun tidak sesuai dengan budaya kita bisa kita minimalisir, sehingga tidak mempengaruhi ataupun menggerus budaya lokal yang sangat adiluhung. Terus ada yang keempat, pusat pendidikan, yaitu pusat pendidikan yang pertama lingkungan keluarga. Ini sebagai awal pembentukan karakter anak ataupun pendidikan keluarga ini sangat penting, sehingga tingkat karakter anak nanti ditentukan dalam keluarga ini. Terus yang kedua nanti ada lingkungan perguruan atau sekolah. Ini lebih ke fasilitasi, istilahnya sekolah memberi fasilitas pendidikan secara formal. Fungsi guru nanti diharapkan setelah di sekolah ini yaitu mendapatkan fasilitas yang baik. Terus fungsi guru tadi sebagai motivator, fasilitator dan sebagainya, diharapkan nanti anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara baik dan maksimal. Yang ketiga yaitu lingkungan masyarakat, sehingga anak-anak nanti dapat berkembang karena mau tidak mau nanti anak-anak itu dapat terjun di masyarakat, sehingga pengetahuan apa yang dapat dirasakan langsung ketika berinteraksi dengan masyarakat maupun pada hal-hal apa yang tidak dilihat secara langsung waktu berinteraksi dengan masyarakat bisa dirasakan langsung oleh anak-anak. Sekarang implementasi apa yang bisa kita terapkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara ini dalam sekolah kita? Mungkin yang pertama yang
sedapat mungkin harus paradigma baru yang kita terapkan, yaitu pendidikan berpusat kepada anak. Jadi kadang-kadang tidak perlu kita banyak memberi istilahnya ceramah dan sebagainya. Ini juga lebih ke nanti, karena anak nanti diharapkan anak-anak nanti pendidikan berbasis proyek ataupun berbasis penemuan dan sebagainya. Jadi istilahnya nanti memberi pengantar, terus memberi langkah-langkah, dan terus anak terus mempraktekkan sendiri, terus kita tetap memantau dan mengkondisikan dan sebagainya. Yang kedua, menciptakan pembelajaran yang merangsang dan menumbuhkan profil pelajar Pancasila. Terus bagaimana profil pelajar Pancasila nanti ada di 1.3. Terus yang terakhir, membangun kolaboratif. Ini yang selalu kita dengung-dengungkan, membangun kolaboratif bersama antara guru dengan kepala sekolah, antara sesama guru, dan antara orang tua dan masyarakat. Ini sangat penting. Tidak mungkin program ini bisa berjalan dengan baik tanpa adanya kerjasama dari semua pihak. Terus yang kedua, kita masuk ke 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Nilai dan peran guru penggerak yang diharapkan yaitu ini. Yang pertama, guru penggerak itu diharapkan mandiri, yaitu tidak tergantung orang lain dan bisa menyelesaikan permasalahannya dengan baik. Yang kedua, reflektif, artinya mampu mengevaluasi apa kekurangan dalam pembelajaran sehari-hari sehingga dapat memperbaikinya. Yang ketiga, kolaboratif, yaitu bekerja sama ataupun saling koreksi, saling memperbaiki, dan intinya bekerja sama guru. Dan yang keempat yaitu berpihak pada murid. Apapun semua yang dilakukan orientasinya ke murid sehingga outputnya tetap ke murid. Dan yang terakhir, inovatif, artinya selalu memberi terobosan-terobosan baru untuk perbaikan ataupun untuk merangsang tumbuh kembang anak secara maksimal. Adapun peran guru penggerak, ini ada 5 peran guru penggerak yang diharapkan. Yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Ini otomatis guru penggerak itu menjadi pemimpin pelajaran dalam kelasnya minimal. Oke, diharapkan bisa menjadi pemimpin pelajaran yang baik. Yang kedua, menjadi coach bagi guru yang lain. Istilahnya bisa sebagai untuk bertanya kalau ada rekan guru yang kurang jelas, ataupun sebagai sarana untuk komunikasi, untuk diskusi dan sebagainya. Yang ketiga, mewujudkan kepemimpinan murid. Bagaimanapun nanti murid harus dibiasakan untuk dapat tampil bagaimanapun. Untuk terutama untuk kelas 6, istilahnya sudah saya kenalkan, istilahnya kelompok, terus membuat ataupun mengerjakan sesuatu, terus akhirnya tampil meskipun berbicaranya masih kurang, tapi ini harus dilatih, harus dibiasakan anak-anak untuk tampil ke depan dan sebagainya, mewakili kelompoknya. Mungkin ini termasuk belum terbiasa bagi kita. Terus menggerakkan komunitas praktisi, harus dibiasakan paling tidak kita aktif dalam komunitas praktisi. Ya mungkin KKG, mungkin kalau masa pandemi ini Zoom dan sebagainya, karena kegiatan memang cukup banyak sekali. Terus yang ketiga, mendorong kolaborasi antar guru. Ini diharapkan nanti mungkin semua bisa bekerja sama. Kalau bekerja sama istilahnya meskipun berat, nanti mungkin terasa ringan. Jangan sungkan-sungkan, yang mungkin ada undang-undang atau apa bisa sharing bersama antar guru. Jangan merasa ada senior, ada junior. Kita semua sama-sama bahu-membahu untuk memajukan pendidikan anak-anak di SD di sini juga. Yang ketiga, visi guru penggerak. Visi guru penggerak ini adalah mewujudkan anak-anak Indonesia yang memiliki profil pelajar Pancasila. Memiliki profil pelajar Pancasila ini banyak, ada 6 poin, yaitu beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Ini sebenarnya ini sudah kita laksanakan dari dulu. Ini sebenarnya bukan hal baru, ini kita hanya mungkin refresh lagi.
terus mandiri. Anak nanti diharapkan juga bisa mandiri, bisa menyelesaikan permasalahannya meskipun nanti tetap berkolaborasi dengan sesama anak. Terus bernalar kritis. Anak kita nanti, anak-anak atau murid-murid kita itu diharapkan bukan hanya G dan sebagainya. Diharapkan nanti bernalar kritis itu mempunyai kalau memang tidak ya tidak, terus alasannya apa, punya alasan tertentu. Jadi anak-anak kita nanti jangan diharapkan tidak hanya menjadi istilahnya anak-anak yang setrika daun saja, tetapi punya kritis, punya idealis dan sebagainya nanti dikembangkan. Kreatif, berarti anak-anak didik kita nanti murid-murid harus diharapkan kreatif, mempunyai daya nalar, terus mempunyai pemikiran dan sebagainya. Bergotong royong, ini jelas, ini termasuk kolaboratif. Waktu sudah kita menjadi tradisi anak-anak, yaitu waktu piket, waktu melaksanakan kerja kelompok dan sebagainya, anak-anak sudah melibatkan bergotong royong. Dan yang terakhir berkebinekaan global, artinya bukan memandang berbeda-beda itu hanya di lingkup kita saja, tetapi berbeda-beda secara lingkup yang lebih luas lagi. Mungkin begitu. Yang terakhir ada 1.4 yaitu budaya positif. Niki agak berbeda, yaitu perubahan paradigma. Yang pertama, stimulus respon dengan teori kontrol. Stimulus respon itu apa? Teori yang menyatakan anak-anak itu sebagai kertas putih. Biar siapa saja yang menulis itu, kalau tulisannya baik, berarti anaknya ini menjadi baik. Kalau tulisannya tidak baik, anak itu ibaratnya tidak baik. Itu paradigma lama itu sedikit demi sedikit harus digeser menjadi teori kontrol. Bagaimanapun sikap anak dan sebagainya, tetap orang yang lebih dewasa ataupun kita sebagai pendidik harus memberi kontrol kepada anak. Jadi anak tidak dibiarkan secara bebas, tetap ada kontrol-kontrol tertentu untuk anak. Yang kedua, aktif disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia, yaitu mengenai konsep disiplin positif dihubungkan dengan teori motivasi perilaku manusia. Ya, ini motivasi anak-anak itu diharapkan bukan hanya motivasi ekstrinsik, istilahnya motivasi yang berasal dari luar. Motivasi yang berasal dari luar itu diharapkan istilahnya saya mengerjakan ini biar kita mendapat hukuman, hanya begitu. Sedangkan motivasi intrinsik diharapkan itu anak-anak itu dapat melaksanakan tugas karena kemampuannya sendiri. Mungkin begitu. Terus dilanjutkan lagi konsep budaya positif yang ketiga, yaitu keyakinan kelas. Bagaimanapun, kenapa kok harus keyakinan kelas? Karena apa? Yang sudah terjadi, yang sudah menjadi pembiasaan kita, yaitu biasanya tata tertib. Jadi aturan itu yang membuat sepihak. Kalau keyakinan kelas, yaitu semua pihak yang terlibat itu dilibatkan. Contohnya ada guru, ada siswa. Contoh kesepakatan kelas ini yang sudah kami terapkan untuk kelas 6. Jadi semua anak berpendapat. Kira-kira apa yang kelas yang diinginkan, seperti apa yang dikehendaki anak-anak. Ini ada beberapa anak semua menulis. Terus akhirnya apa yang disepakati bersama. Ini seperti yang sudah ini. Kira-kira yang disepakati yang pertama, kelas yang bersih dan rapi seperti ini. Berarti anak-anak itu menghadapi kelasnya itu bersih dan rapi. Dan yang kedua, piket kelas harus datang lebih awal. Ini kesepakatan bersama antar kelas. Terus yang selanjutnya niki 2.4 yaitu kebutuhan dasar manusia. Ada beberapa kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, cinta, kasih sayang, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Kadang-kadang anak intinya kita sebagai guru atau yang sebagai pemimpin pembelajaran harus membiasakan anak untuk memenuhi kebutuhan dasarnya itu dengan cara positif. Biasanya ada siswa yang suka mengganggu temannya. Alasannya apa? Karena saya senang. Nah, ini untuk memenuhi kebutuhan hidup senangnya itu dengan cara mengganggu temannya. Ini yang harus kita arahkan agar ini positif. Positif untuk lingkungannya, positif juga untuk anak itu. Ada juga anak-anak yang untuk
kebutuhan dasar kepuasan umpamanya. Saya puas kalau nilainya 100, tetapi dengan berbagai cara dia lakukan, misalnya dengan menyontek teman dan sebagainya. Ini yang harus kita arahkan untuk anak-anaknya agar nanti bersikap secara positif untuk melaksanakan memenuhi kebutuhan dasarnya itu. Yang kelima, posisi kontrol itu ada beberapa untuk kita sebagai pendidik. Yang pertama, penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman atau monitor pemantau, dan yang terakhir manajer. Kita sebagai pendidik atau guru biasanya posisinya baru sampai tahap penghukum ataupun membuat orang merasa bersalah. Tetapi nanti diharapkan kita sebagai guru itu diharapkan sebagai manajer ataupun pemantau, sehingga nanti diharapkan anak-anak itu bisa mengetahui permasalahannya sendiri, terus bisa mencari solusinya dengan kesepakatan kelas ataupun keyakinan yang sudah dibuat, sehingga anak-anak bisa kok bisa begini ya, bisa berbuat salah, terus kesepakatan kelas apa yang saya langgar ya, terus cara mengatasinya bagaimana biar saya sebenarnya sudah melanggar kesepakatan yang sudah saya buat sendiri, terus apa yang harus saya lakukan ya untuk agar saya itu bisa kembali ke teman-temannya, biar merasa tidak terkucil, biar merasa sesuai temannya juga mau menerima dan sebagainya. Itu berarti terus sebagai guru kita diharapkan sebagai posisi yang monitor atau pemantau dan manajer, bukan posisi penghukum atau pembuat orang merasa bersalah lagi. Posisi monitor, pemantau ataupun manajer. Manajer itu berarti termasuk keluh kesahnya kita terima, termasuk waktu dia lagi di atas juga kita harus menerima, terus waktu dia down, waktu dia punya masalah juga kita harus menerima, kan gitu. Lanjut yang terakhir segitiga restitusi itu adalah upaya untuk menciptakan kondisi bagi murid memperbaiki kesalahan mereka yang sudah mereka perbuat, umpamanya dengan menyelesaikan dengan baik, akhirnya mempunyai karakter yang baik karena menyadari kesalahannya. Segitiga restitusi ini dimulai dengan ada 3 langkah. Yang pertama itu menstabilkan pasaran. Kalau ada masalah, sebagai guru kita harus, sebenarnya orang sama itu biasa, paling tidak untuk anak kayak gitu. Jadi anak tidak tertekan. Sebagai orang, beberapa teman kalian pernah mengalami berbuat seperti itu, namanya. Itu kan mungkin anak-anak jadi yang salah kan akhirnya tidak minder. Terus yang kedua juga akhirnya terus itu nanti dicocokkan dengan keyakinan Tuhan yang sudah dibuat. Kira-kira apa yang sudah dilanggar, terus apa yang harus sebaiknya dilakukan, sampai akhirnya itu. Terus intinya segitiga restitusi itu sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada siswa. Jadinya untuk menanamkan kalau ada permasalahan, ada pemecahannya pada anak sendiri, terus kita tidak pada posisi penghukum, memberi hukum. Yang ketiga restitusi ataupun itu memberi tawaran bukan paksaan. Jadinya tawarannya apa? Terus kalau sudah begini, langkah apa yang harus dikerjakan? Terus caranya bagaimana? Umpamanya anak kan minta maaf dan sebagainya kalau berbuat salah sama teman. Terus restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadinya bukan melihat kepada orang lain, melihat dirinya. Terus yang ketiga restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tindakan saya tadi apa atau sampai saya? Jadinya anak berpikir untuk melaksanakan segitiga restitusi. Terus yang selanjutnya restitusi itu cara yang paling baik bagi anak untuk mengubah perilaku yang kurang baik. Jadi pernah seperti kasus, kalau kebetulan mati lampu, kalau tidak mati lampu mungkin saya menunjukkan videonya. Ada anak waktu PTS kemarin itu
bisik-bisik, ternyata meminta jawaban ke temannya, terus temannya ini tuh nulis di jawabannya, terus diundang-undang dilemparkan ke temannya yang minta tadi, Pak. Itu termasuk permasalahan karena kesepakatan kelas itu tidak boleh menyontek saat ulangan ataupun bagaimana. Termasuk itu menyimpang atau menyalahi kesepakatan kelas. Sehingga waktu itu pernah saya terapkan segitiga restitusi itu. Terus akhirnya anak juga menyadari alasannya kenapa kok minta jawaban ke temannya, katanya waktu malam tidak sempat belajar, Pak. Alasannya ada. Terus bagaimana kalau sudah makan kayak gini? Tidak mengulangi lagi katanya. Terus selanjutnya akhirnya tindakan apa yang seharusnya kamu lakukan untuk ini biar istilahnya teman kamu tidak dirugikan, terus yang lain juga merasa tidak terganggu. Katanya minta maaf dan tidak akan mengulangi lagi. Begitu. Mungkin itu jawaban anak sendiri. Terus restitusi yaitu fokus kepada karakter bukan tindakan. Intinya untuk pembentukan karakter yang baik, bukan memberi tindakan ke anak itu, bukan memberi efek jerah dan sebagainya. Terus yang terakhir restitusi itu saling menguatkan akhirnya saling menguatkan. Dan yang terakhir restitusi fokus pada solusinya terus bagaimana yang bisa dimunculkan. Mungkin cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu guru sekalian. Mohon maaf banyak sekali kekurangan. Kebetulan di tengah peristiwa ini mati lampu. Saya kira tidak menjadi permasalahan yang begitu besar. Intinya acara ini dapat berlangsung sampai selesai. Terima kasih. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pemaparan dari Bapak Suyadi sekaligus penguatan dari Bapak Juari selaku Kepala Sekolah. Semoga acara ini memberikan manfaat untuk kita semua, terutama dalam memajukan pendidikan di SD Negeri 2 Gesing khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini dengan adanya suatu pengibasan dari guru penggerak yaitu Bapak Suyadi, kami merasa bertambah dalam pengalaman selama menjadi guru. Dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu guru semua beserta anak didik, akan menambah suatu kemajuan di dalam bidang pendidikan maupun bidang kebersihan, tata tertib dan lain sebagainya. Saya kira dari saya cukup. Dari Bapak Ibu guru yang lain mungkin. Terima kasih Bapak Suyadi sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan testimoni pertemuan hari ini. Semoga pertemuan hari ini membawa manfaat yang baik untuk SD Negeri 2 Gesing ini, sehingga kami teman-teman guru dapat menyontoh dari kegiatan Bapak Suyadi. Sekira dari saya cukup. Apabila ada kurang atau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.